Hai semuanya, kenalin, nama aku Arifah Nur Fahira. Aku dari Departemen Aquaculture Angkatan 2019. Kali ini, aku mau ngelakuin proyek mandiri sebagai persyaratan pemenuhan nilai praktikum mata kuliah Ekologi Perairan dan Fisika Kimia Perairan. Kalau mata kelanjutannya, tonton terus ya! Oke, jadi proyek yang bakalan dilakuin itu adalah pengukuran, pengamatan, dan analisa kondisi perairan yang ada di kolam depan rumah. Nah, untuk kolamnya sendiri, aku pakai kolam yang ini. Dia punya panjang 200 cm, lebarnya 110 cm, kedalamannya 29 cm, dan dihidupi oleh ikan nila. Oke, jadi parameter yang pertama itu adalah parameter fisika. Nah, parameter yang aku pakai ini adalah suhu. Kenapa sih aku pakai suhu? Soalnya aku pengen tahu pada kolam yang kedalamannya cuma 30 cm ini cenderung punya suhu yang tinggi kan? Nah, aku pengen tahu apakah ini ideal untuk dihidupi sama ikan nila. Jadi, alat dan bahan yang digunakan untuk mengukur parameter fisika adalah termometer. Metode pertama yang dilakukan adalah dengan mengukur suhu udara untuk membandingkannya dengan suhu air. Bisa kalian lihat bahwa suhu udaranya adalah 28 derajat Celcius. Oke, metode selanjutnya adalah pengukuran suhu air. Untuk pengukuran suhu air sendiri, yang dilakuin adalah masukin termometernya ke dalam kolam. Terus kita tunggu selama 3-5 menit. Oke, sekarang udah 5 menit. Kita bakalan ngeliat suhu air kolam ikannya. Aku bakalan tarik. Untuk suhunya sendiri ada di 25 derajat Celcius. Oke, untuk parameter yang kedua yang bakalan aku pakai adalah pH atau derajat keasaman. Kenapa sih aku pakai pH? Soalnya aku pengen tahu dengan kolam yang dangkal ini apakah dia cocok, ideal, dan sesuai untuk dihidupi sama ikan nila atau enggak. Oke, untuk alat dan bahan parameter kimia itu cukup simpel, cuma ada dua, yaitu wadah untuk mengambil airnya dan pH meter untuk ngecek pH berapa sih air yang ada di kolam ikan ini. Kita langsung mulai aja ya. Pertama, aku bakalan ngambil dulu airnya. Setelah itu, kita ambil kertasnya. Sekarang kita masukkan pH meternya ke dalam air yang sudah tadi diambil. Oke. Setelah itu kita tunggu sampai pH-nya berubah warna. Ini pH yang udah dimasukin air, ini yang belum. Kelihatan kan perubahannya? Nah, kalau udah berubah kayak gini, kita bisa cocokin ke dalam indikatornya yang ada di sini. Bisa kita lihat bahwa pH airnya itu adalah 7 atau netral. Parameter yang terakhir yaitu parameter biologi. Untuk parameter ini aku bakalan pakai makrofitobentos. Nah, ini adalah penampakan dari kolam ikan yang ada di depan rumah. Bisa kalian lihat sendiri bahwa kolamnya ini cukup dangkal dan terdapat banyak bebatuan atau kerikil yang ada di dasar kolam, sehingga sulit untuk tumbuhnya makrofitobentos. Tapi
Tapi seperti yang kalian udah lihat bahwa di kolam ini itu nggak ada Macrophytobenthos, sehingga aku menggantinya menjadi Macrozoobenthos atau hewan yang hidup di dasar perairan. Untuk Macrozoobenthos yang terdapat di kolam ini adalah keong gondang atau yang biasa kita sebut sebagai keong sawah yang memiliki bahasa Latin Pila ampullacea. Oke, jadi ini adalah habitat dari keong gondang atau yang biasa kita sebut sebagai keong sawah. Bisa kalian lihat bahwa keong gondang ini banyak menempel di dinding kolam yang sering terpapar percikan air dari air terjun. Nah, selain itu, keong gondang juga banyak menempel di pinggir serta di air terjun itu sendiri. Keong sawah memiliki beberapa ciri khas, antara lain, ia memiliki warna cangkang yang hijau kecoklatan. Selain itu, keong ini memiliki cangkang yang puncaknya agak runcing dan tepi cangkang menyiku tumpul pada keong sawah yang masih muda. Dan yang terakhir, bentuknya yang sedikit cembung. Oke, setelah dilakukan proyek mandiri ini, didapatkan kesimpulan bahwa kolam yang ada di depan rumah memiliki kondisi yang cukup baik. Kenapa? Karena yang pertama, suhunya adalah 20 derajat Celcius, di mana itu merupakan suhu yang ideal untuk hidupnya ikan nila. Karena suhu optimal untuk ikan nila adalah 25 hingga 30 derajat Celcius. Untuk pH-nya sendiri adalah 7 atau netral, yang artinya juga ideal untuk hidupnya ikan nila karena pH optimal untuk ikan nila adalah 7 hingga 8. Yang terakhir adalah parameter biologi. Untuk parameter biologinya juga bagus karena terdapat banyak keong sawah, yang artinya bahwa perairan ini memiliki kualitas yang baik karena keong bisa berkembang biak dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Jadi bloopers. Yes, action. Di Soledad. Karena dia gerak. Ya. Action. Oke, jadi proyek yang bakalan dilakuin itu adalah pengukuran.